Lalu apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kucing yang menjilati tubuhnya secara berlebihan ya guys ya. Dan di sebelumnya kita telah sebutkan ada beberapa sebab yang mengakibatkan kucing itu menjilati. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kadamayanti, sahabat treatment channel perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik saja ya. Menjilat ini merupakan suatu ritual atau suatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kucing ya guys. Dan sangat normal sekali kita melihat kucing itu menjilati bulu-bulunya. Dan di video saya yang sebelumnya dikatakan bahwa apabila kucing itu kelihatan bersih, sehat, dan sering menjilati tubuhnya sendiri, jadi dikatakan kucing itu tidak perlu terlalu sering dimandikan. Nah, di video kali ini kita masih berkaitan dengan menjilat, yaitu kita akan membahas ya guys ya tentang apa sebabnya sih kucing itu sampai menjilat dan apakah baik-baik saja apabila kucing itu terus-menerus menjilati tubuhnya atau menjilati tubuhnya secara berlebihan. Dan apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Seperti biasa guys, sebelum kita memulai video kali ini, saya perlu menyampaikan disclaimer bahwa segala informasi yang saya spill di video kali ini saya kumpulkan dari berbagai sumber perawatan hewan, terutama kucing ya guys ya. Namun apabila ada masukan dari kalian yang lebih mengetahui atau pernah punya pengalaman dengan kucing kalian berkenaan dengan tema yang kita bahas kali ini, bisa di komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Mengapa kucing itu menjilati bulunya adalah karena untuk menjaga kebersihan ya guys ya. Seperti yang kita ketahui bahwa lidah kucing itu berbeda dengan lidah anjing. Kalau lidah anjing itu seperti pedal biasa, namun lidah kucing itu permukaannya itu seperti ada duri-duri atau pisau-pisau kecil ya guys di seluruh permukaannya lidah kucing tersebut. Nah, fungsinya adalah untuk mengangkat baik itu kotoran maupun debu ataupun minyak yang berlebihan yang menempel di bulu kucing. Dan alasan kedua mengapa kucing itu menjilati tubuhnya adalah untuk mendinginkan tubuhnya. Nah, berapa sih suhu normal kucing? Nah, suhu normal kucing itu kisarannya antara 38 sampai dengan 39,2 derajat Celcius ya guys ya. Apabila lebih dari suhu normalnya maka dikatakan kucing itu demam. Sedangkan apabila kucing itu mempunyai suhu badan di bawah suhu normal maka dikatakan kucing itu mempunyai masalah dengan kesehatannya ya guys ya. Nah, dengan cara menjilati bulunya atau menjilati tubuhnya kucing, air liur kucing itu yang ikut terbawa dengan seiring dengan dia menjilati tubuh tersebut akan mendinginkan tubuh kucing secara alami. Alasan selanjutnya mengapa kucing itu menjilati tubuhnya adalah untuk melindungi dirinya atau melindungi tubuhnya dari parasit dan bakteri guys ya. Air liur kucing itu mengandung suatu enzim, yaitu enzim amilase atau ptyalin yang fungsinya adalah selain untuk mencerna karbohidrat juga berfungsi untuk membasmi atau menghilangkan bakteri. Dan selain itu dengan cara menjilat itu dapat juga melindungi kucing dari hama atau dari bakteri yaitu kutu ya guys ya. Alasan selanjutnya kucing menjilati tubuhnya adalah untuk merangsang atau memperlancar sirkulasi darah. Nah, lidah kucing itu yang digunakan untuk menjilat itu permukaan itu kan kasar ya guys ya. Permukaan kasar tersebut dapat merangsang sirkulasi darah kucing menjadi lebih lancar. Dan alasan selanjutnya latar belakangi kucing itu sampai menjilati tubuhnya adalah karena untuk mengatasi rasa stres atau rasa bosan guys ya. Pada saat menjilat itu dikatakan oleh para ahli bahwa tubuh kucing juga mengeluarkan semacam hormon disebut hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini dapat berguna untuk mengatasi rasa sakit, mengatasi stres, dan juga untuk meningkatkan suasana hati atau membuat gembira kucing. Nah, dengan cara menjilati tubuhnya maka kucing dapat mengatasi rasa stres, rasa sakit maupun rasa bosan ataupun untuk meningkatkan suasana hatinya ya guys. Next yang jadi alasan kucing menjilati bulunya adalah untuk membersihkan luka guys ya. Dikatakan bahwa air liur kucing itu dapat membantu kucing untuk membersihkan luka dan juga untuk mengatasi infeksi. Maka dapat sering kita lihat bahwa kucing yang mengalami luka, baik itu luka karena berkelahi dengan sesama kucing ataupun luka lainnya, mereka sering menjilati lukanya, yaitu adalah untuk membersihkan lukanya. Itu
terapi yang dilakukan oleh kucing untuk membersihkan lukanya ya guys ya. Dan selanjutnya alasan kucing itu menjilati tubuhnya adalah untuk merangsang pertumbuhan bulu. Nah, dengan cara menjilati maka kucing itu akan membantu untuk mendistribusikan minyak alami yang terdapat pada bulunya secara merata ke seluruh tubuhnya ya guys. Dan juga dengan cara menjilati tersebut dapat membantu pertumbuhan bulu menjadi lebih sehat dan lebih bercahaya. Dalam keteranganku sebelumnya dikatakan bahwa dengan cara menjilat itu kucing dapat menjaga kebersihan bulunya ya guys ya, menjaga kebersihan bulunya dari kotoran, debu maupun dari bakteri yang menempel. Dan 11-12 dengan menjaga kebersihan, selain menjaga kebersihan bulunya juga menjilat itu dapat menjaga kesehatan atau kebersihan dari kulitnya guys, dan juga mencegah kulit kucing itu terkena infeksi. Alasan selanjutnya mengapa kucing menjilati tubuhnya adalah karena mengungkapkan atau ekspresi dari rasa sayang ya guys ya. Kucing yang saling mengenal satu sama lain akan saling menjilati tubuh temannya satu sama lain ya guys ya, untuk mengekspresikan rasa cinta atau kasih sayangnya. Dan terakhir, mengapa kucing menjilati tubuhnya adalah karena menjilat itu merupakan suatu ritual atau suatu kebiasaan menimbulkan rasa nyaman dan juga relaksasi bagi si kucing. Guys, biasanya segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya tidak baik ya guys. Demikian juga dengan menjilat. Menjilat itu baik bagi kucing apabila dalam tahapan yang normal, artinya tidak terlalu berlebihan ya guys ya. Namun jadinya apabila kucing itu terus-menerus atau hampir tidak berhenti untuk menjilati tubuhnya, dan ini dapat mengacu pada hal-hal yang tidak baik itu bagi kesehatan dan juga bagi mentalnya ya guys ya. Dan alasan pertama yang membuat kucing itu terus menjilati tubuhnya adalah karena alergi, baik itu karena alergi makanan, alergi karena serangga maupun karena bahan-bahan lain. Nah, kucing itu akan berusaha untuk menjilati tubuhnya sebagai suatu pertanda dia terkena alergi, dan untuk mengatasi rasa gatal-gatal tersebut, maka kucing itu akan terus menjilati tubuhnya. Hal yang kedua yang menyebabkan kucing itu terus menjilati tubuhnya adalah karena kucing itu terkena infeksi parasit guys ya. Baik itu kutu maupun tunga maupun infeksi parasit lainnya dapat mengakibatkan kucing tidak nyaman dan terus-menerus menjilati tubuhnya yang gatal. Hal ketiga yang mengakibatkan kucing itu terus menjilati tubuhnya adalah karena dia terkena infeksi bakteri guys, seperti penyakit kulit karena dermatitis dan juga infeksi bakteri lainnya. Sehingga kulit kucing itu mengalami masalah seperti masalah peradangan dan juga gatal-gatal, dan ini menjadi penyebab kucing terus menjilati tubuhnya. Next, yang menjadi penyebab atau alasan kucing itu menjilati tubuhnya secara terus-menerus berlebihan adalah kucing itu mengalami masalah pada giginya atau sakit gigi ya guys ya. Dan sakit gigi ini dapat membuat kucing mungkin akan terus-menerus menjilati tubuhnya karena untuk mengurangi atau meredakan rasa sakit dan juga untuk mencari perhatian dari ownernya. Lanjut adalah alasan kucing terus menjilati tubuhnya adalah kucing itu mungkin kemungkinan guys ya mengalami rasa sakit pada kaki atau tungkainya, dan mereka terus menjilati bagian tubuh yang sakit yaitu kaki atau tungkai tersebut secara berlebihan ya maksudnya adalah untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Poin keenam yang bisa menjadi alasan kucing untuk terus-menerus menjilati tubuhnya adalah karena dia stres ya guys ya. Biasanya hal yang membuat stres pada kucing itu adalah hal-hal yang baru, yang tidak seperti biasanya. Dan kucing itu biasanya adalah hewan yang menyukai hal-hal yang seperti biasa ya guys ya, yang tanpa ada perubahan. Dan biasanya hal-hal yang mengakibatkan kucing itu bosan adalah karena pindah tempat tinggal atau pindah rumah baru. Kemudian kebiasaan baru, kebiasaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya kemudian dilakukan, nah itu dapat membuat kucing menjadi stres. Dan juga karena kehadiran hewan baru, baik itu anjing maupun kucing di lingkungan tempat tinggal si kucing, dapat mengakibatkan kucing itu menjadi stres ya guys. Dan biasanya kucing-kucing yang stres ini akan melampiaskan atau mengekspresikannya dengan cara menjilati tubuhnya secara berlebihan, dan maksudnya adalah untuk mengurangi atau meredakan stres atau meredakan kecemasan dialaminya. Lanjut yang menjadi alasan kucing yang
terus-menerus menjilati tubuhnya secara berlebihan adalah karena dia kurang perhatian ya guys ya. Kucing itu biar mandiri seperti apapun, dia tetap membutuhkan perhatian dari ownernya. Dan apabila kalian itu kurang memberikan perhatian atau kasih sayang terhadap kucing kalian, biasanya kucing kalian itu akan mencari perhatian kalian dengan cara menjilati tubuhnya secara berlebihan. Lanjut adalah karena rasa bosan. Kucing yang menjilati tubuhnya secara berlebihan atau secara tidak seporsinya itu adalah mungkin ya guys, mungkin dikarenakan kucing itu merasa bosan. Dan kucing yang memilih untuk menjilati tubuhnya secara berlebihan untuk membuang waktu ya, untuk melampiaskan rasa bosannya. Dan alasan terakhir yang menjadi alasan kucing itu menjilati tubuhnya secara berlebihan adalah karena kucing itu mengalami alopa psikogenik, atau kucing itu mengalami stres tapi dalam tingkatan yang cukup parah atau cukup akut ya guys ya, sehingga kucing itu akan terus menerus menjilati tubuhnya bahkan sampai bulunya rontok ya guys. Dan ini sangat disayangkan sekali. Lalu apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kucing yang menjilati tubuhnya secara berlebihan ya guys ya? Dan di sebelumnya kita telah sebutkan ada beberapa sebab yang mengakibatkan kucing itu menjilati tubuhnya secara berlebihan. Salah satu adalah karena stres. Kan apabila kucing itu merasa stres, yang dapat kita lakukan sebagai ownernya adalah berusaha untuk mengatasi atau meredakan tingkat stresnya ya guys ya. Misalnya caranya adalah menyediakan tempat tinggal yang nyaman, dan dalam artian tempat itu bersih, kemudian jauh dari huru-hara kebisingan, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyediakan waktu dan perhatian untuk kucing kita, misalnya dengan cara bermain, dengan cara mengajak interaksi dan lain sebagainya. Dan juga apabila ada hewan baru ataupun ada orang baru di lingkungan tempat tinggal kucing, kita mengenalkannya pada kucing secara bertahap guys. Jadi kucing itu mengenal dengan bertahap, jadi tidak terkejut dan tidak mengalami stres. Lanjut, yang bisa kita lakukan untuk meredakan tingkat stres kucing kita adalah minimalisir tingkat stres kucing ya, atau mengurangi pemicunya. Misalnya kucing kita tidak suka keadaan yang hiruk-pikuk hingar-bingar. Nah, kita menyediakan tempat yang khusus bagi kucing kita yang jauh dari hiruk-pikuk hingar-bingar. Misalnya kucing kita takut anjing misalnya, nah kita ya berusaha lah untuk memisahkan keberadaan mereka. Misalnya kucing kita di tempat khusus tertentu, sedangkan anjing tempatnya tertentu ya guys. Jadi hal tersebut dapat mengurangi atau mencegah atau meminimalisir tingkat stres yang terjadi pada kucing. Selanjutnya adalah menyediakan tempat tinggal yang sesuai oleh kucing atau sesuai dengan kucing ya guys ya. Misalnya di tempat kucing kalian atau di cat room kalian itu disediakan jembatan-jembatanan atau tangga-tanggaan atau pohon-pohonan atau tempat untuk mencakar, ataupun misalnya ayunan-ayunan, dan pokoknya tempat yang sekiranya sesuai atau disukai oleh kucing guys. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kucing kalian itu beraktivitas, jadi tidak diam terus, sehingga dapat mencegah timbulnya rasa bosan. Di depan telah saya sebutkan bahwa salah satu kucing yang stres berat itu bahkan sampai menjilati tubuhnya terus-menerus sehingga dapat mengakibatkan luka ya guys ya. Dan tindakan kita sebagai ownernya adalah dengan memasangkan e-collar. E-collar ini dapat mencegah kucing menjilati tubuhnya terus-menerus sehingga dapat mengakibatkan luka ya guys ya, dapat mencegah terjadinya luka. Terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bawa kucing kalian untuk berkonsultasi dengan dokter ya guys ya. Misalnya kucing kalian itu terus-menerus menjilati tubuhnya secara berlebihan, mungkin dokter bisa mengatasinya atau mengecek apakah kucing kalian tersebut mengalami masalah kesehatan. Dan dengan konsultasi ke dokter dapat memberikan saran-saran medis yang mungkin diperlukan untuk kucing kalian. Sekian guys videoku kali ini tentang
alasan mengapa kucing itu menjilati tubuhnya dan juga efek buruk apabila kucing itu menjilati tubuhnya secara berlebihan, dan juga tentu saja penanganannya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys ya untuk di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten-konten tentang kesehatan kucing dan anjing. Oh ya, katakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, juga mohon di komen untuk saran, masukan dan lain sebagainya. Juga mohon ya guys ya bantuan untuk sebarkan ke medsos teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.